Misteri Dewi Bunga Mayat. Bagian 2. Sahabatmu setumpuk, tapi orang yang tak suka padamu bertumpuk-tumpuk. Kau membekali dirimu dengan senjata semacam kapak aneh. Tubuhmu tidak mempan racun, selama senjata itu menempel di badanmu. Kau tidak suka minuman keras, tapi kau suka menggoda perempuan. Kau, Sang Dewi tidak teruskan ucapannya. Ah, bacaanmu sudah habis rupanya. Sekarang biar aku yang ganti membaca, kata Wiro. Lalu, pemuda ini lakukan sikap seperti sang dara, mendongak ke langit, dan mulai berucap. Langit malam gelap gulita, udara dibungkus kesejukan embun yang siap turun. Di tempat ini bertaburan makam anak manusia. Ada yang sudah terkubur, tapi ada 4 yang masih malang melintang. 4 yang menemui ajal, karena sengaja menacari sengsara. Aku berdiri di sini, tapi tidak sendiri. Di hadapanku tegak seorang dara. Kau ini melawak atau tengah membaca syair? Dewi Bunga Mayat memotong penasaran. Aku belum selesai membaca, jangan memotong dulu. Wiro membentak, persis seperti yang tadi dilakukan oleh sang Dewi. Melihat hal ini, mau tak mau sang dara jadi gelengkan kepala, dan diam-diam merasa geli. Senyum menyeruak di bibirnya yang merah. Wiro melanjutkan bacaannya. Di hadapanku tegak seorang dara. Berbaju putih, berwajah jelita. Saat ini dia tersenyum. Tersenyum entah untuk siapa. Mungkin untuk para penghuni makam. Mungkin juga untuk 4 pemuda yang sudah putus nyawa. Syukur-syukur kalau senyum itu untukku. Si jelita tidak bernama. Yang kupanggil dengan nama indah, Bunga. Memiliki kepandaian luar biasa. Syukur-syukur kalau aku bisa jadi sahabatnya. Ah, bacaanku sudah selesai. Wiro palingkan kepalanya. Dilihatnya sang dara masih tersenyum. Lalu, dia pun tertawa gelak-gelak. Dewi Bunga Mayat membuka mulut. Syairmu bagus, cuma sayang aku tidak mau bersahabat denganmu. Ah, nasibku memang jelek kalau begitu. Kau tidak mau, karena aku sableng, sinting, gendeng, gila. Dewi Bunga Mayat tidak menjawab, tapi dalam hatinya dia berkata, kau memang mungkin sinting. Tapi, bukan itu alasanku tidak suka bersahabat denganmu. Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah kita bisa bertemu lagi, Bunga? Sang dara mendengar pertanyaan itu, dan berpaling pada Wiro. Dia menatap wajah pemuda itu sesaat, lalu menjawab, aku tidak tahu. Sekarang aku ingin meninggalkan tempat ini. Kau silakan pergi duluan. Tidak, aku tetap di sini. Kalau kau memang ingin pergi, pergilah. Aku berdiri di sini, memperhatikan kepergianmu. Tapi, sebelum kau pergi, kancingkan dulu bajumu. Salah-salah, kau bisa masuk angin. Paras sang dara jadi merah. Seolah baru sadar akan keadaan dadanya yang sejak tadi tersingkap, cepat-cepat dia membalik dan kancingkan kebaya putihnya. Manusia satu ini benar-benar kurang ajar, konyol, dan juga keras kepala. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus menyuruhnya pergi? Membatin bingung sang dara dalam hati. Hanya kabut yang bisa menolongku. Kabut, turunlah lebih banyak. Tolong aku. Dan terjadilah hal yang aneh. Seolah-olah ucapannya mujarab sekali. Saat itu tiba-tiba saja kabut turun banyak sekali. Pemandangan di pekuburan menjadi sangat terbatas. Ketika sekelompok kabut menyaputi tempat di mana mereka berdiri, meskipun hanya terpisah dekat, namun Wiro mendadak tak dapat lagi melihat sosok Dewi Bunga Mayat. Lalu, sesaat kemudian, ketika kabut pupus, dara itu tak ada lagi di tempatnya berdiri. Wiro terkesiap, memandang berkeliling, menyusuri seluruh daerah pekuburan itu dengan kedua matanya yang tajam. Tapi, sang dara tetap saja tidak kelihatan lagi. Tidak mungkin dia bisa pergi secepat itu. Wiro memandang lagi. Kuda putihnya yang tadi ada di ujung sana juga lenyap. Gadis aneh, gelarnya juga aneh, senjatanya lebih aneh, hanya sekuntum bunga kenanga. Yang juga mengherankan, bagaimana dia tahu banyak tentang diriku. Apakah sewaktu mendongak ke langit, dia memang benar-benar membaca, seperti membaca sesuatu. Ah, tak masuk akal. Wiro memandang ke tanah. Bunga kenanga yang tadi hendak dilemparkan ke arahnya masih tampak tercampak di tanah. Murid Sinto Gendeng membungkuk mengambil bunga itu, menciumnya sesaat, lalu memasukkannya ke dalam saku baju putihnya. Saat itu, terdengar kuda meringkik,
membuat sang pendekar tersentak kaget dan memaki, lalu tinggalkan pekuburan batu ungkur itu. Baru 2 langkah bertindak, tiba-tiba ekor mata pendekar 212 melihat ada sesuatu bergerak di kegelapan di samping kirinya. Dia cepat berpaling, tapi tak kelihatan apa tahu siapa-siapa. Hanya kegelapan yang membungkus pekuburan itu. Makam-makam berderet-deret. Ada yang terurus baik dan utuh, ada yang sudah tak karuan lagi, dan tanpa batu nisan. Lamat-lamat di kejauhan terdengar suara burung malam. Angin bertiup dingin. Mataku mungkin bisa ditipu, tapi perasaanku tidak, kata murid Sinto Gendeng dalam hati. Ada orang atau makhluk di sekitar pekuburan ini. Mendekam di satu tempat, bersembunyi mengintai gerak-gerikku. Lebih baik aku terus berjalan. Jika orang itu berniat jahat, dia akan tahu rasa. Lalu, Wiro kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan. Jilid 3. Wiro melangkah 4 tindak. Pada langkah kelima, tiba-tiba di udara malam yang gelap dan dingin di atas pekuburan batu wungkur itu melesat suara suitan keras dari arah samping kanan. Suara suitan ini disambut oleh suara suitan lain dari arah depan. Lalu, suara suitan ketiga melengking dari arah samping kiri. Ketika pendekar 212 hentikan langkahnya, 3 sosok bayangan tampak berkelebat-sebat, dan tahu-tahu 3 sosok aneh sudah mengurungnya dari arah muka dan kiri kanan. Murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede ini angkat tangan kanannya, siap menghantam. Tapi, gerakannya serta-merta tertahan ketika melihat siapa yang saat itu mengurungnya. 3 sosok tubuh itu ternyata adalah 3 manusia katai perempuan. Pakaian dan tampang mereka, serta rambut yang dikuncir, membuat ketiganya tampak lucu. Tapi, di balik kelucuan itu tersembunyi satu keganasan yang mematikan. Wajah 3 perempuan cebol ini membekal maut. Ketika ketiganya menyeringai, kelihatan bahwa mereka memiliki gigi-gigi kecil yang berwarna hitam berkilat. Di mana dia? Tiba-tiba si cebol di sebelah depan membentak. Suaranya nyaring tapi kecil. Kau bertanya siapa pada siapa? Tanya Wiro. Kami bertanya dia padamu. Dia siapa? Tanya Wiro pula. Jangan berpura-pura, seru si cebol perempuan sebelah kanan kiri menghardik. Barusan dia ada di sini. Berbincang-bincang denganmu. Dan kau berani berpura-pura tidak tahu. Kawan-kawan, membuka mulut perempuan katai di sebelah kiri. Kalau dia jelas-jelas kawan orang yang kita cari, mengapa harus membuang waktu bertanya jawab? Kita bereskan saja dia saat ini juga. Setuju, teriak si katai di sebelah depan. Terdengar 3 jeritan dahsyat. 3 tubuh pendek itu laksana bola melesat ke arah Wiro Sableng. 3 serangan maut menebar. Wong Edan, teriak pendekar 212. Ketika dilihatnya serangan 3 manusia katai itu benar-benar ingin membunuhnya. Mereka memegang senjata berbentuk celurit kecil di tangan kiri masing-masing. Ternyata, ketiga manusia katai perempuan ini sama-sama kidal. Senjata itu berkilat-kilat dan menderu dalam gelapnya malam. Manusia katai di sebelah depan membabatkan celurit kecilnya ke arah batang leher pendekar 212. Yang di samping kiri menyapu ke perut, sedang yang di sebelah kanan menghunjamkan serangan ke selangkangan pendekar ini. 3 serangan mematikan itu disertai dengan pekik jerit memekakkan telinga. Agaknya, 3 manusia katai ini sengaja berteriak begitu, agar lawan terpengaruh dan lengah. Murid Eyang Sinto Gendeng angkat kedua tangannya, menghantam dengan pukulan sakti bernama dinding angin berhembus tindih menindih. Terdengar suara seperti angin puting beliung di atas pekuburan itu. 3 manusia katai yang lancarkan serangan sambil melompat tampak seperti hendak tersapu tunggang langgang. Namun, sambil terus berteriak, ketiganya berjungkir balik di udara, lalu membalik sambil membabat kembali dengan senjata masing-masing. Tapi, tampaknya mereka tidak sanggup menembus hantaman angin. Ketiganya kerahkan tenaga, berusaha keras menerobos dinding angin yang tidak kelihatan. Mereka tampak seperti mengapung di udara. Pakaian dan rambut berkibar-kibar. Mata membeliak dan mulut berteriak-teriak. Wiro terus kerahkan tenaga dalamnya. Beberapa kali tangannya kiri kanan dihantamkan, agar dapat menghempaskan 3 penyerang itu, tapi tetap saja musuh-musuh katai itu bertahan di udara. Masih untung ketiganya berada di sebelah depan. Kalau ada yang menyerang dari belakang,
pasti akan bobol pertahanan murid Sinto Gendeng. Keringat bercucuran dari punggung dan wajah Wiro Sableng. 3 perempuan Katai masih terus mengapung dan mencoba menembus pertahanannya. Dan tiba-tiba, setelah bertahan sekian lama, astaga, salah seorang dari mereka berhasil lolos menerobos dinding angin. Bret, celurit kecil membabat di perut Wiro, merobek pakaian putihnya. Kurang ajar, maki pendekar 212, lalu melompat mundur dengan muka pucat. Lompatan mundur yang dilakukannya membuat 3 pengeroyok seperti tersedot. 3 manusia Katai itu kembali menggempur. Dan kini, pertahanan dinding angin pendekar 212 benar-benar jebol. 3 manusia Katai melesat. 3 celurit berkilat. Wiro memukul dengan pukulan kunyuk melempar buah. Tangan kanannya menghantam membentuk tinju. Begitu lengan melurus, 5 jari dibuka. Maka, menderulah gelombang angin laksana gumpalan batu besar. 3 musuh Katai berteriak keras. Namun, hanya satu yang kena dihantam. Yang satu terpental sejauh 2 tombak, bergulingan di tanah, lalu diam tak berkutik. Mati dengan kepala pecah. 2 manusia Katai lainnya terus merangsak masuk ke dalam pertahanan Wiro yang sudah ambruk. Celaka, matilah aku, keluh Wiro. Dalam keadaan sulit begitu rupa, dia masih bisa memukul tangan si Katai di sebelah kanan. Luar biasa, tangan si Katai yang kecil itu membuat Wiro terpental 3 langkah, hampir jatuh duduk. Justru di saat inilah yang secara tidak sengaja menyelamatkan nyawanya dari serangan si Katai yang satu lagi. Celurit membabat di depan hidungnya, sementara lawan yang tadi beradu lengan dengannya, jatuh berdebuk sambil menjerit-jerit, dan berusaha mencari celuritnya yang mental dalam kegelapan malam. Manusia-manusia Katai edan, tidak ada silang sengketa. Kau hendak membunuhku, teriak Wiro. Kami belum membunuhmu, manusia bangsat. Tapi, kau telah membunuh seorang saudara kami. Dan kawanmu yang kami cari sebelumnya telah membunuh satu-satunya kakak lelaki kami. Soal kematian kakak lelakimu itu, aku tidak tahu. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Pergi kalian dari sini, sebelum aku menciderai atau membunuh kalian. Enak benar bicaramu, kami akan pergi. Kalau usus dan jantungmu sudah kami korek dari tubuhmu. Makhluk-makhluk tidak tahu diri, jangan kira aku tidak tega membedol kantong nasi kalian, teriak Wiro, lalu keluarkan senjata mustika saktinya, yaitu kapak maut naga geni 212. Kilauan sepasang mata kapak yang angker ternyata tidak membuat jeri 2 manusia Katai itu. Yang satu malah mengejek, senjata mainan. Siapa takut? Yang bicara ini sudah menemukan celuritnya yang tadi jatuh. Lalu, cepat luar biasa, keduanya menyerbu. Terang, terang. Belum lagi pendekar 212 sempat mengayunkan senjatanya. 2 celurit kecil secara sengaja tidak terduga, dan cepat sekali sudah menelikung gagang kapak. Begitu 2 manusia Katai itu membetot, Wiro merasa seperti tangannya ditarik oleh 2 raksasa. Kapak naga geni 212 terlepas dari pegangannya, langsung disambut oleh si Katai di sebelah kanan. Begitu dapatkan kapak, si Katai ini berteriak pada yang satunya. Adikku, lupakan dulu balas dendam. Kita mendapat rezeki besar. Lekas tinggalkan tempat ini. Dia tertawa cekikikan. Sang adik juga tertawa cekikikan. Lalu, didahului oleh jeritan keras, keduanya membalik untuk larikan diri. Tapi, baru saja mereka sempat membuat setengah gerakan berputar, mendadak terdengar suara berdesing disertai harumnya bunga kenanga. Lantas, 2 manusia Katai ini terdengar memekik keras mengerikan. Kepala masing-masing terhempas ke belakang, seolah-olah dihantam tembok keras. 2 manusia Katai itu langsung roboh terjengkang. Kapak naga geni 212 terguling ke tanah. Apa yang terjadi? Tanya Wiro keheranan. Ketika dia mendekati 2 mayat manusia Katai itu, tertegunlah murid Sinto Gendeng ini. 2 manusia Katai itu menemui ajal dengan sekuntum bunga kenanga kuning menancap di kening masing-masing. Bunga, desis Wiro, kau ada di sini, kau menolongku. Wiro menunggu kalau ada jawaban. Tapi, hanya kesunyian dan siliran angin malam yang terdengar. Wiro memandang berkeliling, tapi, dia tidak melihat darah yang berjuluk Dewi Bunga Mayat itu. Pemuda ini geleng-gelengkan kepala. Darah hebat, kepandaian luar biasa.
menolong tanpa memperlihatkan diri. Aku harus berterima kasih padanya. Lalu, pemuda ini berteriak, "Bunga, aku berterima kasih atas pertolonganmu." Wiro sekali lagi memandang berkeliling. Ketika dia merasa tak bakal mendapat jawaban, apalagi melihat Dewi Bunga Mayat kembali, maka dipungutnya kapak naga geni 212 yang tercampak di tanah, disimpannya di balik pakaiannya. Pondok kayu di dasar lembah itu tampak tidak berbeda seperti sebulan lalu, ketika dia mengunjungi terakhir kali. Pintu dan satu-satunya jendela tampak tertutup. Tapi, dia tahu bahwa di dalam sana ada seorang penghuni. Perempuan muda berpakaian ringkas warna biru itu berpaling pada pemuda yang menunggang kuda di sampingnya. "Kang Mas, kau, sudah berapa kali kukatakan, kalau kita cuma berdua, aku tidak suka kau memanggilku dengan sebutan itu. Panggil namaku, maafkan aku, Kang, maafkan aku, Sadewo," kata perempuan berpakaian biru. "Kau tidak ingin turun ke lembah menemuinya?" Pemuda bernama Sadewo menggeleng. "Kau saja yang pergi, aku menunggu di sini." Lalu, pemuda itu menyerahkan bungkusan kain yang dipanggulnya. Setelah menerima dan menyandang bungkusan itu di bahunya, Dara berbaju biru menarik tali kekang kudanya, lalu perlahan-lahan dia mulai menuruni jalan setapak yang berbatu-batu. Di depan pondok, dia turun dari kuda, menambatkan binatang itu, lalu melangkah menuju pintu. Dia mengetuk dulu, lalu berucap keras-keras, "Ayah, aku datang." Dengan tangan kirinya, dia mendorong pintu. Terdengar suara berkereketan. Begitu pintu terbuka, kelihatan seorang lelaki berambut putih, bertubuh kurus, dan berwajah pucat, duduk bersila di lantai pondok. Usianya belum 60 tahun, namun wajahnya kelihatan seperti wajah kakek 80 tahun. Orang ini duduk bersila, pejamkan mata, seperti tengah bersemedi. Ketika pintu terbuka, perlahan-lahan kedua matanya juga terbuka. Dia memandang pada gadis di depan pintu, lalu menganggukkan kepala perlahan sekali. Gadis itu masuk ke dalam pondok, berlutut di hadapan lelaki tua itu, dan mencium keningnya. Setelah itu, diletakkannya bungkusan kain yang dibawanya di lantai. Semua keperluan ayah ada dalam bungkusan. Yang dipanggil ayah kembali mengangguk. "Apakah ayah ada baik-baik saja selama 1 bulan ini?" bertanya si gadis, yang dijawab juga dengan anggukan. Sunyi sesaat, "Suamimu mengantar?" tiba-tiba orang tua itu bertanya. "Ya, dia mengantar. Dia menunggu di atas lembah." "Terima kasih. Kau sudah membawakan apa-apa yang aku perlukan. Kau boleh pergi sekarang." "Ayah, sudah 3 bulan kau berada di tempat ini. Memencilkan diri. Kapan semua ini akan ayah akhiri?" "Mungkin tak akan pernah ku akhiri, Suntini. Atau mungkin hanya kematian yang mengakhiri semua ini." "Ayah tidak boleh berkata begitu." Suara perempuan bernama Suntini itu kini terdengar tersendat, dan sepasang matanya tampak mulai berkaca-kaca. "Ayah mesti segera pulang. Rumah besar kita sepi tanpa ayah. Kau boleh pergi sekarang, Suntini." "Jika memang itu yang ayah kehendaki," kata Suntini pula seraya berdiri. Dia mencium kening lelaki itu. Tetesan air matanya jatuh membasahi wajah si orang tua. "Sebelum kau pergi, adakah sesuatu yang hendak kau katakan?" sang ayah bertanya. Suntini terdiam. "Ada." "Tidak ada, ayah. Jangan berdusta." Nada suaramu menyatakan ada sesuatu yang hendak kau katakan. Tapi, kau sengaja menyembunyikannya. Ketika Suntini tidak juga menjawab, lelaki itu lalu ajukan pertanyaan, "Apakah dia masih sering mendatangimu?" Paras Suntini berubah. Perempuan muda ini tundukkan kepala, lalu berkata, "Malam Jumat Kliwon, 2 minggu yang lalu, ayah. Dia memang muncul, memandang padaku dengan pandangan dingin, lalu pergi." Kang Mas Sadewo juga melihat beberapa kali. Waktu muncul, dia tidak mengatakan atau mengisyaratkan sesuatu, bertanya sang ayah. Suntini menggeleng. "Anakku, dengarlah baik-baik. Selama dia muncul tidak mengganggumu, atau siapa saja di sekitarmu, ambil sikap diam saja. Jangan mengusir, jangan mengatakan sesuatu. Ini semua kodrat Tuhan. Kita tak bisa melawan kehendaknya. Ketahuilah, tadi malam, dia juga muncul di sini. Tegak di bawah pohon di luar sana, memandang ke pondok ini, tapi tak berusaha masuk atau menemuiku.
Kalau aku ada kesempatan menjenguk makam ibumu, aku akan berusaha untuk melihatnya. Selama ini, apakah kau dan suamimu pernah menjenguknya? Aku takut, ayah. Benar-benar takut melakukan hal itu, jawab Suntini. Aku mengerti perasaanmu. Kau boleh pergi sekarang. Lain bulan, kau tak perlu datang kemari mengantarkan apa-apa. Aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri. Berarti ayah tidak akan pulang ke rumah? Aku tidak tahu, anakku, jawab orang tua yang duduk bersila itu, lalu menarik nafas panjang. Suntini berdiri, melangkah ke pintu, dan lenyap di balik daun pintu yang ditutupkan. Di dalam pondok, sang ayah pejamkan kedua matanya. Namun, kali ini, di antara sela kelopak matanya, kelihatan ada tetes air mata yang menyeruak. Ketika Suntini sampai di atas lembah, dia terkejut dan keluarkan seruan tertahan, sewaktu melihat Sadewo, suaminya, tergeletak telungkup di tanah. Suntini melompat turun dari kuda, dan cepat membalikkan tubuh Sadewo. "Kang Mas, kau kenapa, Kang Mas?" memanggil Suntini sambil mengusap wajah suaminya berulang kali. Wajah itu tampak pucat, seperti baru saja mengalami suatu goncangan hebat. Suntini letakkan telinganya di atas dada Sadewo. Masih terdengar suara detakan jantung. Perempuan ini merasa lega sedikit, lalu dia memijat beberapa bagian tubuh suaminya. Tak selang berapa lama, kedua mata Sadewo perlahan-lahan kelihatan terbuka. Begitu terbuka, lelaki muda ini melompat terduduk, dan memandang berkeliling dengan wajah ketakutan. "Ada apa, Sadewo? Siapa yang kau cari? Kau melihat sesuatu?" bisik Suntini dengan lebih keluh, dan ikut-ikutan memandang berkeliling, sementara dadanya berdebar keras. Dia tadi muncul di dekat batu besar sana, terdengar Sadewo menyahut. Suaranya gemetar. Suntini memandang ke arah batu besar yang ditunjuk suaminya. Memandang berkeliling ke tempat lain. Dia tidak melihat siapa-siapa. Biasanya dia hanya memandang dari kejauhan. Tapi, sekali ini dia melangkah mendatangiku. Dia begitu dekat denganku, Suntini, membuatku ketakutan setengah mati. Dia seperti hendak membuka mulut mengatakan sesuatu. Tapi, saat itu ada suara kaki kuda mendatangi. Mungkin sekali kuda tunggangmu. Lalu, aku jatuh pingsan. Kalau begitu, kita harus meninggalkan tempat ini cepat-cepat, kata Suntini pula. Dia membantu suaminya berdiri, memapahnya ke arah kuda. Jilid 4. 2 hari setelah peristiwa di Bukit Batu Wungkur, Pendekar 212 Wiro Sableng mengunjungi kedai Aki Sukri. Dia duduk memencil di sudut kedai sampai larut malam. Ketika pemilik kedai bersiap untuk menutup kedainya, mau tak mau, akhirnya pendekar itu berdiri dari bangkunya. "Anak muda, kau seperti tengah menunggu seseorang di kedai ini," berkata pemilik kedai, ketika Wiro memberikan uang pembayaran. "Ah, matamu tajam juga, orang tua. Bagaimana kau bisa tahu?" bertanya Wiro. "Setiap saat, kau selalu memandang ke pintu. Dan kau tampak kecewa jika ada tamu masuk, tetapi bukan orang yang kau nantikan. Kau berjanji dengan seseorang?" Wiro menggeleng. "Lalu, siapa yang kau harapkan muncul di kedai ini?" tanya Aki Sukri. "Aki, 2 malam lalu aku mampir di sini. Kau ingat?" "Aku ingat. Karena malam itu kemudian diketahui ada 4 mayat menggeletak di pekuburan Batu Wungkur. Mereka mati dengan kembang aneh menancap di muka dan badan. Kau ingat darah jelita berpakaian putih yang juga ada di kedaimu malam itu?" "Aku ingat sekali," jawab Aki Sukri. "Kau kenal padanya, atau mungkin tahu di mana aku bisa menemuinya?" Pemilik kedai menatap wajah Pendekar 212 sesaat, lalu gelengkan kepala. "Wajah cantik itu memang seperti pernah kulihat sebelumnya. Tapi, entah di mana, dan entah kapan. Waktu dia ada di sini, aku tak berani bertanya. Kelihatannya dia seperti tidak mau diusik. Dia memang bukan darah sembarangan," kata Wiro pula. "Maksudmu, anak muda?" tanya Aki Sukri. 4 pemuda jahat yang mati di pekuburan Batu Wungkur itu, dialah yang membunuhnya. "Apa katamu?" Dua mata Aki Sukri membelalak. "Dia adalah Dewi Bunga Mayat." Ah, tubuh pemilik kedai tersentak, dan wajahnya menjadi pucat. "Kau seperti orang ketakutan. Ada apa?" Jadi darah itulah yang tengah kau cari?" Suara Aki Sukri bergetar.
Anak muda, lekas pergi. Aku segera menutup kedai ini. Kau tahu, suara Aki Sukri perlahan seperti berbisik. Kalau memang Dara itu manusia yang berjuluk Dewi Bunga Mayat, hati-hatilah anak muda. Dia sanggup membunuh manusia tanpa berkedip. Kepandaiannya tinggi. Kabarnya, saat ini dia jadi momok nomor 1 di wilayah Jawa Tengah ini. Momok katamu? Gadis secantik itu kau katakan momok? Dia muncul seperti setan, lenyap seperti setan, membunuh di sana-sini. Apa itu bukan momok? Wiro tertawa bergelak. Kepandaiannya tinggi luar biasa, itu memang betul. Dia membunuh tanpa berkesip, itu juga betul. Tapi, dia bukan setan. Dia hanya membunuh orang-orang jahat. Kau tahu 4 pemuda yang jadi korbannya itu? Apa yang hendak mereka lakukan? Hendak memperkosanya beramai-ramai. Karena dia kawanmu, tentu saja kau membelanya. Tapi sudahlah, aku akan menutup kedai. Lekas pergi. Aku tak mau kau datang-datang lagi kemari, anak muda. Aku tidak mencari urusan. Justru jika kau melarang begitu, berarti kau mencari urusan, tukas Wiro. Jika kau tak mau kedatanganku, tutup saja kedai ini selama-lamanya. Aku berjualan mencari makan, tidak mau cari urusan. Bagus kalau begitu. Katakan, apakah gadis kawanku itu sering datang kemari? Tidak. Baru sekali itu dia datang ke sini, jawab Aki Sukri. Kalau dia muncul lagi, katakan padanya. Aku, sahabatnya bernama Wiro Sableng, mencarinya. Kau dengar pesan itu, Aki? Aku dengar, anak muda. Dan akan aku sampaikan padanya, jawab pemilik kedai pula. Dari kedai Aki Sukri, pendekar 212 dengan menunggang kuda menuju pekuburan Batu Wungkur. Kesunyian dan kegelapan malam menyambut kedatangannya. Angin berhembus dingin, dan di kejauhan terdengar suara burung malam bersahut-sahutan beberapa kali. Murid Sinto Gendeng duduk di batu hitam, di mana dulu Bunga pernah duduk. Dia duduk seperti merenung. Entah mengapa perasaannya jadi seperti ini. Perasaan yang sebelumnya tak pernah terjadi seumur hidupnya. Dia selalu teringat pada Bunga. Hampir tak sekejap pun dia melupakan gadis itu. Dia rindu untuk bertemu, tak tahu harus mencari kemana. Itulah sebabnya, malam-malam begitu dia mendatangi pekuburan, dengan harapan bisa bertemu lagi. Kalaupun tidak bertemu, paling tidak dia telah bisa melepas kerinduannya dengan melihat tempat yang pernah didatangi sang Dara. Tempat di mana mereka pernah berdua-dua. Dan dia kini duduk di batu yang pernah diduduki Bunga. Bunga, bisik kalbu pendekar 212. Di mana kau? Di mana aku bisa menemuimu, Bunga? Wiro mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, memandang berkeliling, lalu menghela nafas dalam-dalam. Apakah ini namanya cinta? Bisik hati sang pemuda. Aku tak percaya. Tapi, mengapa aku selalu ingat padanya? Mengapa ada perasaan rindu bertumpuk di hatiku? Gila betul. Dalam perjalanan hidupnya, tentu saja pendekar 212 telah bertemu dengan banyak gadis berwajah cantik. Namun, semua berlalu tanpa perasaan apa-apa. Berlainan sekali dengan yang satu ini. Padahal, baru 2 hari lalu dia melihat dan bertemu. Dan kini, ada rasa rindu mencucuk hatinya. Gila, kata Wiro pula sambil memukul lututnya sendiri. Kedua tangannya mengeruk ke dalam saku baju. Tangan yang kanan memegang sesuatu. Ketika dikeluarkannya, ternyata itu adalah bunga kenanga, senjata bunga, yang 2 malam lalu dipungutnya. Aneh, desis Wiro memperhatikan dan menimang bunga kenanga. Bunga ini mengapa tidak layu? Keharumannya tidak berbeda, seperti pertama kali aku memungutnya. Lalu, bunga kenanga itu dibawanya ke hidungnya, diciumnya lama-lama, penuh perasaan. Bunga, aku mencarimu, aku ingin bertemu. Wiro bicara sendirian. Malam berlalu, bertambah sunyi, dan bertambah dingin. Tanpa disadarinya, pendekar 212 jatuh tidur dalam keadaan terduduk di atas batu. Wiro. Satu suara memanggil. Pendekar 212 kenal sekali suara itu. Suara orang yang dirinduinya, yang selama ini dicari-carinya. Begitu berpaling, dilihatnya Dara itu tersenyum padanya. Bunga, aku sudah lama menunggumu di sini, Wiro, kata Bunga seraya melangkah mendekati. Wiro datang menyongsong. Keduanya saling bergenggaman tangan. Aku mencarimu setengah mati.
Setengah mati? Ah, masa? Setengah mati? Karena rindu. Kangen. Kau tidak kangen padaku, Bunga? Tidak, jawab sang dara, lalu tertawa cekikikan. Tentu saja aku juga kangen padamu, Wiro. Berarti kau senang bersahabat denganku? Tanya Wiro seraya menatap dalam-dalam ke sepasang mata si gadis. Bunga mengangguk. Aku suka bersahabat denganmu. Tapi apa, Wiro? Aku tak ingin hubungan kita hanya sampai pada jalinan persahabatan saja. Maksudmu, Wiro? Aku tidak tahu perasaan apa yang ada dalam diriku sejak pertama kali aku melihatmu. Kurasa aku mencintaimu, Bunga. Ya, betul. Aku mencintaimu. Paras Bunga berubah. Dia seperti ketakutan. Diremasnya jari-jari tangan pemuda itu, tapi kemudian dilepaskannya. Kau mencintaiku, Wiro? Jangan mencintaiku, Wiro. Bunga melangkah mundur. Mengapa aku tidak boleh mencintaimu, Bunga? Percayalah, aku tidak berdusta dan tidak mempermainkanmu. Demi Tuhan, jangan mencintaiku, Wiro. Cinta berarti kematian bagi diriku. Suara Bunga tersendat. Wiro melihat ada air mata menetes di kedua pipi dara itu. Kau menangis, Bunga, bisik Wiro, dan melangkah mendekat. Tapi, yang didekati semakin menjauh. Melangkah mundur. Bunga, kau mau kemana? Wiro mengejar. Jangan kejar aku, Wiro, jangan. Bunga, jangan mundur. Ada jurang di belakangmu, teriak Wiro. Dara itu berpaling ke belakang. Tapi, terlambat. Kaki kanannya terpeleset, dan tubuhnya melayang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Pekiknya mengumandang, tapi, teriakan Wiro lebih keras lagi. Bunga, pendekar 212 tersentak, dan dapatkan dirinya terduduk di atas batu hitam, di antara makam di pekuburan batu wungkul. Ah, bermimpi aku rupanya, kata pemuda ini termangu-mangu. Di tangan kanannya masih tergenggam bunga kenanga, senjata Dewi Bunga Mayat. Bunga ini, tadi aku menciumnya, lalu jatuh tertidur, dan bermimpi. Apakah hanya ini satu-satunya cara aku dapat bertemu dengan dia? Hanya dalam mimpi, pendekar 212 merasa kelesuan menjalari seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan dia berdiri, memandang berkeliling. Lalu, melangkah ke tempat dia menambatkan kudanya. Bunga kenanga dengan penuh hati-hati dimasukkannya ke dalam saku bajunya.